الفاتحة دانية أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا عليكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وكرامته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره خصوصا معلم هذا الكتاب شيخ محلي والصيد جلال السيوطي وأصولهما وأبورهما إلى روح أبي محمد طيب بن محمد أمي حجة معيشة بنت حجي مالكي أمي حجة مسنى بنت حجة حمد شيخون جدي قرو محمد بن قاين جدي حجي مالكي مسابقين جدي سايب بن قاين جدي حجة حمد شيخون جدي أنصار سايبين جدي تسليم عبد الغني مسلم بنت عبد الغني وصيمة بنت سنوسي محمد بنت محمد حسن ثم إلى جدتي إلى جدتي حجة كريم بنت جم وصولهم وأبورهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم أما بعد. حانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح اليسر والروح توبة الناس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا وصاحب بداننا وصد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan kita hadir di dalamnya mendapatkan cucuran rahmat, barokah, pahala yang besar. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat hadir ke majelis ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah malam Khamis Musalla Ar-Rawdah, orang tua kita Bapak Haji Arsad yang selalu setia mendampingin kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau ayatnya itu amanu, ini ayat madaniyah berarti ya. Jadi cirinya ayat madaniyah dengan ayat makkiyah, perbedaannya, kalau ayat makkiyah itu ayat yang diturunkan di Mekah itu umumnya ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai masih umum. Tapi kalau udah di Madinah ya ayyuhallazina amanu. Nah, jadi ada makkiyah, ada madaniyah. Kalau ayat makkiyah ayat yang diturunkan di Mekah, kalau ayat madaniyah ayat yang diturunkan di Madinah. Orang-orang yang beriman, iza tadayantum ta'amaltum ta'amalah. Orang-orang yang beriman, iza tadayantum, apabila kalian berutang piutang, ta'amaltum, bermuamalah, apabila kalian bermuamalah, bidainin, dengan cara tempo atau tidak tunai, bayarnya tidak tunai, ngutang. Kasalamin, seperti jual beli salam, ya. Wa qardin, pinjam meminjam. Jual beli salam, pesenan. Ya sih, kita kalau beli sekarang kan banyak pesenan nih. Lihat gambar nih, pesen begini. Nelekar nih, pesen nih. Kayunya jati, modelnya kelihatan gambarnya. Itu namanya jual beli salam. Jual beli cara memesan, DP duluan, atau pinjam meminjam. Itu namanya muamalah. Dan lain-lain. Enggak kontan, bayarnya enggak kontan. Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Berapa hari? 2, 3, seminggu baru selesai, barangnya baru sampai, ya. Ila ajali musamma, ma'lum, ma'lumin, sampai batas waktu yang ditentukan, diketahui. Maka Allah suruh faktubuhu, catat, bikin perjanjian, jangan kagak. Faktubuhu istilsagan wa dab'an lin naza. Jadi disuruh catat, ya, tujuannya supaya menolak persengketaan, perselisihan. Atau jadi ada catatannya, pesenannya apa, berapa harganya, bentuknya bagaimana, modalnya begini, dan catat. Termasuk panjang berapa, kurangnya berapa, semuanya detail, ya. Wal yaktub katibuddain bainakum katibum bil adl. Hendaklah menulis itu catatan utang piutang atau muamalah yang tidak kontan antara kalian, bainakum, katibun, seorang penulis, bil adli, dengan adil. Jadi cari tukang tulis yang adil. Kalau nggak adil, ntar waktu diimlain disempongin media, benda begini ya, dirubah media, kan bisa aja. Jadi kan diimlain, dikasih dibacain, nikian, dia tukang tulis
Nah, tukang catatnya ini kudu yang adil, yang nggak curang, yang nggak curang. Karena kalau dicurang bisa aja catatannya di. Nah, makanya ketika terjadi sebelum tanda tangan tuh surat perjanjian itu baca lagi. Yang jual baca, yang beli baca. Atau yang ngutang baca, yang ngutangin baca. Jadi utang piutang gitu juga, ya. Muamalah. Kalau kontan mah enak, tinggal minta kwitansi doang biasanya. Bil haqq, bil adli mana bil haqq. Bi kitabatihi di dalam menulisnya. La yazidu fil mal wal ajli wala yangus. Itu tukang catat yang adil tadi, tukang tulis yang adil itu la yazidu fil mal. Dia enggak lebihin hartanya, berapa harganya, berapa hutangnya enggak dilebihin. Segitu ya segitu, itu mana yang adil. Wal ajli berapa masa waktunya, temponya berapa. Wala yangus dan tidak ngurangin, enggak lebih enggak ngurang. Kalau lebih yang untung yang ngutangin ya, yang jual. Kalau kurang yang untung yang beli, yang ngutang, ya enggak? Jadi dua belah pihak. Kalau tukang catatnya, tukang tulisnya adil, enggak bakal rugi. Enggak ada yang dirugikan. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Wala ya'ba dan janganlah enggan, menolak, yamtani'u enggak mau si katib untuk menulis. Kalau diminta nulis dia pandai menulis, jangan enggak mau. Ya. Kita ini memang bisa menulis, maka disuruh menulis, jangan tidak mau. Karena di zaman Rasulullah itu kan orang yang menulis itu dikit yang bisa nulis. Kayak Zaid bin Haritha, ya. Siapa yang tukang tulis Nabi? Zaid bin Sabit ya, yang catat. Nggak banyak orang yang bisa menulis di zaman Nabi kita Muhammad. Kalau sekarang mah ngombrok sekarang. Maka Rasul Nabi itu An-Nabiil Ummi, emang nggak bisa nulis Nabi. Bagaimana Quran dia karang, nulis saja nggak bisa. Ya. Baca nggak bisa, nulis nggak bisa, tapi patonah, cerdik, pandai. Apa yang masuk nggak keluar lagi. Kalau kita kan yang masuk besok keluar. Kalau kita nggak zaka, ya. Orang yang zaki itu zaki, orang yang hafalannya kuat, az-zaki, ya. Ada fatonah, ada zaki. Ya. Kalau fatonah itu cerdas, ya. Dapat cepat memahami ilmu yang samar, itu namanya fatonah. Jadi orang kalau punya akal yang fatonah, yang cerdas, masalah-masalah yang rumit diterangin dia langsung paham. Ada kan udah berkali-kali terangin masih bengong aja, berarti nggak fatonah. Bukannya nggak punya akal, masing-masing kita punya akal. Tapi kan akal ada yang cerdas, ada akal yang sedang, ada yang akal yang bebel. Orang Betawi bilang bebel, bukan bibel, bebel. Orang Betawi bodoh lo, udah bodoh dia bawa bodoh lagi apa nih? Bego. Udah bego dibawanya lagi betul. Lebih parah lagi dongo. Dongo itu udah parah banget. Dongo lo udah parah banget tuh dongo. Bebel, otak lo bebel.
Itu bahasa dari mana itu dapat? Bebel orang dulu. Ya orang Jawa juga kan udah lama tinggal di Betawi. Kan udah lama tinggal di Betawi ngomelin anak bebel. Ikut juga ya. Az-zaka itu orang yang kuat hafalannya zakat. Az-zaki orangnya zaki. Makanya kita nih kalau nggak punya hafalan yang kuat, dibantu dengan catatan, ada pulpen, ada kertas, nah, kita catat karena kita merasa kurang kuat hafalan. Jadi kapan-kapan lupa tinggal buka, oh ini buka lagi lama-lama nempel ya. Kalau nggak ada catatan udah deh, uang dari musola juga tadi apa nih udah lupa lagi. Saya gitu kalau ada ilmu-ilmu yang baru dengar saya catat, nggak bawa pulpen, HP buka ya, kan ada catatan tuh di HP, ada cap, ada catatan udah. Atau kalau doa yang singkat, kalau yang doa yang ilmu yang singkat pakai tangan aja gini nih, kita tulis di sini. Oke, ulama-ulama kita ajarin tuh kalau udah nggak bawa pulpen nggak ini tulis di tangan katanya. Itu pengaruh juga. Terus gini semua. Enggak. Ya. Jadi orang yang bisa nulis sekarang banyak. Disuruh nulis, suruh jadi tukang catat, jangan nolak. Kama 'allamahullah idza da'a ilaiha, kalau dipanggil untuk mencatat jangan nolak. Kama 'allamahullah, sebagaimana Allah mengajarkannya. Allah kan kasih dia kepandaian menulis, dan ini perintah Allah, undang-undang Allah. Kalau memang terjadi transaksi yang tidak kontan, ada waktu yang ditentukannya, maka panggil tukang tulis, si katib. Enggaklah si katib itu ya, wah giliran riba baru mau dia jadi tukang catat. Padahal yang riba sama tukang catat, sama tukang sak, yang nyaksiin same-same dapat laknat. Ya, karena riba bukan jual beli. Karena ada duit nih kali kalau riba. Jadi tukang tulis ada pulusnya. Allah yang berikan dia anugerah, Allah yang berikan dia karunia bisa nulis, maka jadikan anugerah itu ya untuk menjalankan atau meluluskan syariat Allah. Jadi jangan nolak. Pada ya bukhon, jangan bakhil biha, dengan ilmu bisa menulis tadi. Wal kaf muta'alliqatun biya'bah, kama tuh. Wala ya'ba katibun ayyaktuba, kama, kapnya itu muta'alliqnya ke biya'bah. Jangan males nulis, enggan jadi tukang tulis kalau diminta, karena Allah yang ajarin kamu bisa nulis. Fal yaktub, maka hendaklah mencatat atau menulis. Takkidun, ini takkid. Wal yumlil, dan imlakanlah. Yumlil, yumillul kitabah, jadi diimla. Imla itu bacain ya, sebelum ya, supaya tertuang apa yang tertuang itu, apa yang mau dicatat ke sebuah kertas, diimlain. Imla. Iya. Allazi 'alaihi al-haqqu ad-dainu. Ya. Hendaklah menulis
dan mengimlakan orang yang punya hak atas utang itu. Orang yang punya hak atas utang. Ad-dain li'annahu masyhudu alaih, karena dia orang yang dipersaksikan. Wa yughirru liyu'allima ma'alaih, maka dia tetapkan agar diketahui, agar dia mengetahui apa kewajiban dia itu. Jadi kang catatnya, catat, tulis, diimlain supaya menjadi pengetahuan bagi yang punya kewajiban hak untuk membayar. Lo punya utang sekian, bayarnya sekian, tempo dalam waktu sekian, bla. Ya, begitu juga dalam hal jual beli yang tidak tunai, ada catatan imla yang diimlakan. Yang kita saksikan sekarang nih, wal yattaqillaha rabba bi imlaihi, dan hendaklah dia takwa kepada Tuhannya di dalam mengimlakan, jangan disempongin, jangan disaru-saruin, apa adanya. Ya, utangnya 3.000, kewajiban 3.000, 2.800, 2.800. Diimla ini 2.000, bayarnya 2 bulan, 3 bulan catat situ, nggak boleh. Jadi mengimlakannya dengan benar, takut kepada Allah. Wala yabkhas yanqusu minhu, jangan kurangin daripada kewajiban itu, daripada haknya. Minhu minal haq syai'an, sedikit pun jangan. Wa in kana allazi 'alaihi al-haqqu safihan mubziran, andai kata orang yang punya hak itu orang bodoh alias boros banget, au dhaifan, atau lemah, anil imla li sigarin au kibarin, karena masih kecil atau udah tua, au la yastati'u ayyumilla huwa, atau dia tidak sanggup mengimlakan di kharasin karena gagu misalnya, au jahlin, atau bodoh bil lughah, dengan bahasa, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Indonesia, bodoh, au nahwi dzalik, atau apa aja deh. Fal yumlil waliyuhu, maka yang mengimlakan walinya. Yang punya kewajiban lemah, boros, atau dia gagu, ya orang lain yang imlain, kang catet. Kalau tukang catatnya gagu gimana? Si boleh? Boleh gak? Gak, ya boleh, gagu, gak ada urusan menyatet kan nulis bisa. Ya. Kecuali ya tukang catatnya gak bisa nulis. Syaratnya tukang nyatet harus bisa nulis. Transaksi Indonesia, yang tukang nulis nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya Sanskerta, ya jangan dipakai. Cari yang pandai bahasa, 2 orang yang bersengketa itu. Mutawalla amrahu min walidin wa wasiyyin wa qayyimin wa mutarajjimin, ya, wali urusannya seperti orang tuanya, atau orang yang diwasiatkan, atau orang yang ditunjuk, ya, sebagai gayyimnya itu, yang meluruskan dia, atau mutarajjimnya, penterjemahnya. Kalau nggak bisa bahasa yang itu, tarik mutarajjim. Fal yumlil waliyuhu bil adli, dengan adil juga. Itu pertama. Jadi ini hukum Allah. Kalau terjadi muamalah, mau utang piutang, mau dagang, apa, jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya, itu satu disuruh
nyatet. Satu, ada tukang nyatet atau ditulis pada selembar kertas. Sekarang diketik deh, ya. Lalu ashhidu 'ala dain syahidain. Hendaklah dipersaksikan atau diambil saksi 2 orang. Nggak harus Pak RT Pak RW. Yang penting orangnya dewasa, berakal, jadi saksi. Syahidain, 2 orang saksi. Laki cuma 1, perempuan 2. Karena 1 laki bandingannya 2 perempuan. Boleh. Ya. Saksinya Amir. Yang sini Amirah, perempuan. Ame Munirah. Ya udah, 3 jadinya. Laki 1, perempuan 2. Kenapa perempuan 2? Perempuan lebih cepat lupa katanya. Ya. Akalnya tuh nafsu 9. Orang laki akalnya 9, nafsunya tuh, makanya bohong dulu. Ya kalau 9 lo laki lo lawan, banyak bohong. Kalau bini jadi lawan, emang dia akalnya atau nafsu 9, ya aja. Yang penting inti kan akal itu 9 ya. Bini ngomong, iya mah, udah iya aja ya mah. Lu laki lo, ya panjang. Hah? Ya kata hukumnya bini harus taat melaki, harus nunduk. Iya, bini yang mana ya guys? Bukan bini kita. Masing-masing ada. Ente balikin 1, dia 10. Ente balikin 10, dia 100. Nggak berhenti. Ujung-ujung dia nangis. Paham ya? Makanya laki atau perempuan 2. Dari segi daya ingetnya. Jadi kalau yang 1 lupa, yang 1 ingetin. Nggak bisa dilawan, memang udah Allah yang, ya, Allah Rasul udah mengatakan bahwa perbedaan antara laki dan perempuan. Laki di atas perempuan. Maka yang jadi nabi nggak ada perempuan, laki. Kalau wali bisa waliyah. Malaikat nggak boleh diumpamakan perempuan, haram. Dikatakan laki, malaikat nggak boleh juga. Orang yang beriktikad malaikat itu laki dosa, tapi iktikad malaikat itu perempuan jadi kufur. Hah? Karena malaikat itu nggak laki, nggak perempuan. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak ada syahwat. Jadi nanti pikiran itu Jibril datang tuh kok laki, berarti malaikat Jibril laki. Jangan punya iktikad gitu. Malaikat nggak berjenis, nggak laki, nggak perempuan. Walaupun Jibril namanya kayak laki gitu, itu bukan karena dia laki, karena supaya pantas saja ketika berjumpa dengan Rasulullah bentuknya laki. Malaikat Jibril. Kalau bentuknya perempuan, ntar orang sangka Nabi. Paham ya? La zukuran wala unasan. Malaikat nggak laki, nggak perempuan. Jadi yang selama itu disebut Jibril, Mikail, laki itu malaikat. Jangan. Malaikat nggak berjenis, nggak laki, nggak perempuan. Tapi dia makhluk. Nggak makan, nggak minum, nggak ada penyakit. Makanya manusia itu ketika dia menjadi orang yang ahli ibadah, dekat sama Allah, kedudukannya lebih daripada malaikat. Karena udah punya syahwat tapi bisa ibadah. Kalau malaikat wajar nggak ada syahwat. Dia ibadah, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang tahlil, ada yang tasbih, nggak berhenti.
Ya. Min rijalikum, dua orang saksi daripada laki-laki kamu. Ai balighai muslimain al ahrar. Syaratnya tuh saksi laki-laki yang dua-duanya baligh, jangan anak kecil jadi saksi. Dan muslimain, dua-duanya muslim, jangan orang kafir. Ya. Jadi saksi nggak sembarangan. Satu dia laki, kedua dia muslim baligh. Yang ketiga al-ahrar, merdeka, bukan budak. Budak nggak bisa jadi saksi. Fa in lam yakuna, maka jikalau tidak ada dua saksi laki-laki, nah jadi diutamakan laki dulu. Banyak sekarang ngembrok. Kalau dekat lagi kiamat, kalau lagi dekat lagi kiamat, baru laki dikit deh, perempuan yang banyak. Kalau sekarang kan masih banyak orang laki, orang perempuan masih banyak, orang laki masih. Ntar dekat kiamat tuh orang laki mulai kurang. Itu yang jomblo tuh, yang jomblo ntar bisa dapat 60, 70 perempuan. Orang kekurangan dia. Udah yang pas-pasan nih, wajahnya pas-pasan, jelek tetap dapat 70. Orang penting banget. Laki ada jarang, yang ada dia nih. Jadi dia 70 perempuan cantik ngerobonin dia tuh satu. Mau lagi kiamat. Iya. Sabar yang belum dapat sabar, nungguin ntar. Ngapailam yakuna ay syahidan, kalau udah nggak ada dua orang saksi laki-laki, rajula itu farajulun wa mura'atan, maka yang jadi saksi satu laki dua perempuan. Gak boleh 4 perempuan, nah mesti ada laki, ya, mesti ada laki. Tetap para julun wa mura'atan. Gimana kalau laki nggak ada sama sekali, 4 perempuan, masa nggak ada, kiamat dong. Selama masih hidup pasti ada. Yushhidun, yang mensaksikan. Mimman tardawna minasyuhada, daripada orang-orang yang kamu redho menjadi saksi, lidinihi, lantaran agamanya benar, wa adalatihi, keadilannya, ya. Wa tu'addidun niza'u li ajli an tadilla tanza ihdahuma syahadata linaqsi aglihinna wa dhabtihinna tuh. Dan berbilangan jumlah perempuan, kok laki 1 perempuan kudu 2, li adli antadilla, kalau dia tersesat atau lupa, ihdahuma, salah satu keduanya, fatuzakkira ihdahumal ukhra, yang satu ingetin yang satu. Berarti menunjukkan lemahnya ingatan perempuan. Wal jumlatul azkari mahallul illah, jumlah yang disebutkan itu tempatnya illat namanya. Kenapa kok perempuan laki 1 perempuan 2? Karena kalau yang satu lupa, ntar yang satu ingetin gitu. Jadi patuzakkira itu jadi ilatnya itu, agar diingetin. Kalau yang satu lupa, diingetin yang satu. Dua-duanya lupa, habis deh ente. Alituzakkira in dhallat, yaitu mengingatkan yang satu ketika yang satunya lupa.
wa dakhalat 'ala ad-dhalal li'annahu sababuhu, ya, dan masuk perempuan itu atas dhalal karena sebabnya itu pelupa. Wala ya'ba syuhada, jangan enggan si saksi, iza ma du'u, ente dipanggil tolong dong itu jadi saksi, jangan tolak, ya siap gitu, apalagi ada amplopnya, jangan ya. Nggak alasi saksi dan udah tanda tangan kapan-kapan dipanggil, jangan alasan. Dia udah jadi saksi nih, udah tanda tangan, udah siap jadi saksi, kemudian terjadi pertemuan yang kedua, dipanggil, harus datang. Ya, waduh, aneh malas lah datang lah. Aneh waktu itu terpaksa jadi saksi, nggak boleh, jangan. Kalau memang udah termaktub di dalamnya nama kita sebagai saksi, kapan-kapan dipanggil, tujuannya kan untuk menyelesaikan perseteruan, persengketaan yang terjadi, maka saksi itu muncul, dipanggil mesti mau. Iya kan dulu begini. Nah, itu tujuannya saksi itu untuk meredam supaya tidak terjadi perseteruan. Kalau memang terjadi di kemudian harinya, itu niat tujuannya saksi. Maka jangan nolak kalau dipanggil. Ila tahammuli syahadah wa adaiha, untuk ya dibebankan jadi saksi atau menunaikannya. Wala tas'amu, dan jangan jemu, tamillu min an taktubu, dan jangan jemu si saksi untuk mencatat, menulis ma syahidtum alaihi minal haqq bikasrati wuqu'i dzalik, karena banyak terjadi hal itu. Saghiran kana au kabiran, galilan au kasiran ila ajali, mau banyak mau sedikit, ya, sampai waktunya tugas saksi selesai, yaitu waktu hululihi, sampai waktu pembayarannya sudah selesai. Dzalika aghzatu indallahi wa aqwamu lisyahadah, yang demikian itu, ya, menulis itu surat perjanjian, aghzatu, lebih adil di sisi Allah, wa agwamu, dan lebih mengkokohkan, lisyahadah, lebih dapat menolong, a'wanu ala igamatiha li'annahu yazkuruha. Jadi kalau ada saksi tambah kokoh, udah dicatat kemudian ada saksi, kuat gak? Kuat. Illa an takuna tijaratan hadiratan, kecuali terjadinya ini jual beli atau muamalah tijaratan hadiratan, ya, jual beli perdagangan yang kontan, tijaratun hadiratun tudirunaha bainakum, yang berlangsung itu tijarah di antara kamu, taqbidunaha wala ajalin biha, langsung serah terima, datang pilih barang beli langsung jedet. Nah itu kan namanya kontan. Kayak kita belanja makan nasi uduk, pakai tulis dong saksi, mana saksi beli nasi uduk, ya PA loh, beli nasi uduk aja pakai saksi. Kan barangnya kelihatan, udah kelihatan tuh, nggak perlu saksi. Kwitansi dong, kwitansi, beli nasi uduk 5.000 pakai kwitansi, mahalan juga kwitansinya, kecuali harga-harga besar boleh ya. Nah, kwitansi supaya nanti yang beli itu dia barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, ya kan? Ada kan? Ya. Kalau cacat nggak bisa ditukar, makanya kalau ada begitu periksa dulu. Yang sampai udah beli yang rumahnya cacat, bisa aja kan dicacatin nih, bisa. Apa dong periksa apa? Periksa sebelum beli apa? Ada teliti.
teliti sebelum membeli, benar. Teliti sebelum membeli, ya itu hadirah. Suruh teliti dulu. Wa asyhadu falaisa alaikum junah an la taktubuha. Kalau jual belinya kontan, falaisa alaikum junah, enggak dosa kita tinggalin tulis menulis, enggak ada perjanjian orang kontan. Tapi kalau utang piutang kagak kontan, diperintahkan oleh Allah wajib dicatat. Tuh. Ya. Atau paling enggak perintah sunnah itu mencatat. Kalau udah saling percaya. Nah, kalau kontan nggak usah. Wa asyhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila jual beli. Ya, fa innahu adfa'u lil ikhtilaf, bisa aja terjadi ikhtilaf di situ. Kalau adanya persaksian maka tertolak ikhtilaf itu. Wala yudarra katibun wala syahid, dan tidak mengapa penulis dan tidak mengapa saksi, sahibul haq wa man alaihi bitahrifi au imtina'i minasyahada wil kitabah. Enggak mau. Lu jual beli kontan, kenapa gue mesti nyatet, mesti jadi saksi? Enggak boleh, enggak apa-apa. Kalau nolak, asal jangan disimpangin. Dan hendaklah jangan berbuat madharat si katib, begitu juga syahid di dalam hal yang ono tadi, yang di atas. Wa in taf'anu fa innahu fusuq. Kalau tukang catat dan saksinya itu melakukan hal yang memberikan madharat, baik madharat terhadap yang ngutang atau yang mengutangin, maka saksi itu sama tukang catat itu pusuk, berbuat pusuk namanya, berbuat durhaka, fasik. Apa fasik? Khurujun 'anit tha'ah, keluar daripada ketaatan. Ya, fusukum biqum. Wattaqullah, hendaklah takut kepada Allah bi amrihi wa nahyihi, dalam perintah dan larangannya, wa yu'allimukumullah, ya, dan Allah mengajarkan kalian, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Udah isya, uji dengan ngantuk lah, uji yang rekamnya ngantuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nabiyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha namut insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karamih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون برضاك ولا تولنا وليا سواك وتجعلنا ممن خالف أمرك وأوصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.